semuanya, kami dari Red Team kelas PSIK 22B. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami menggunakan teknologi berbasis citra untuk mendeteksi berbagai masalah pada gigi. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan dengan memperkenalkan dataset yang akan kami gunakan. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nuriska Khoiria Pohan, yang kedua saya sendiri yaitu Erika Putri Fadluna, dan yang ketiga ada teman saya Deswita Ananda. Nah, pada proyek ini dataset yang kami gunakan itu berfokus pada berbagai jenis permasalahan gigi yang umum terjadi. Dataset yang kami dapatkan dari dokter gigi yaitu dokter gigi Hafizah Al-Husna, yang terdiri dari citra gigi. Jumlah data untuk setiap kategori adalah gigi plak sebanyak 18, gigi jarang sebanyak 17, gigi karies sebanyak 16, dan gigi patah sebanyak 15 citra. Nah, data ini mencakup beberapa kondisi yang dapat diagnosis melalui analisis citra, seperti yang pertama itu ada gigi berlubang, kondisi di mana terdapat kerusakan pada permukaan gigi yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya terlihat sebagai area gelap atau berlubang pada gigi. Lalu selanjutnya ada gigi berplak, lapisan lengket yang terdiri dari bakteri yang menempel pada permukaan gigi. Lapisan lengket ini yang terdiri dari bakteri yang menempel pada permukaan gigi. Lalu ada gigi patah, gigi yang mengalami kerekatan atau patah ya, yang dapat bervariasi dari retakan kecil hingga pecahnya sebagian besar struktur gigi. Lalu yang terakhir ada gigi berjarak, adalah gigi yang mempunyai ruang atau celah yang tidak biasa antara dua gigi, yang sering ditemukan di antara dua gigi depan atas. Nah, dataset ini tujuannya akan digunakan untuk melatih model deteksi berbasis citra guna mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah-masalah gigi tersebut. Dengan menggunakan gambar gigi pasien, model dapat mendeteksi berbagai kondisi tersebut secara otomatis. Nah, algoritma yang kami gunakan yaitu algoritma KKN, algoritma Kine-Neighbor. Ini adalah pengolahan citra digital untuk mengklasifikasi berbasis intens yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan gambar berdasarkan kesamaan fiturnya. Nah, dalam konteks pengolahan citra, algoritma ini bekerja secara yang pertama itu dengan ekstraksi fitur. Jadi setiap gambar diubah menjadi representasi numerik seperti vektor fitur yang dapat mencerminkan karakteristik visual dari citra. Lalu selanjutnya perhitungan jarak ya. Saat diberikan gambar baru yang akan diklasifikasikan, KKN ini menghitung antara vektor fitur gambar tersebut dengan vektor fitur gambar dalam dataset pelatihan. Lalu di sini penentuan K, algoritma ini memiliki K gambar terdekat atau tetangga. Berdasarkan jarak yang telah dihitung, nilai K ini biasanya ditentukan sebelumnya oleh pengguna. Lalu ada klasifikasi. Setelah itu semua selesai, baru gambar diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Nah, tahapan pengerjaannya pertama itu ya yang pastinya kami mengumpulkan data, lalu kami memprosesing data, lalu yang ketiga itu mengekstraksi fiturnya, yang keempat pemilihan algoritma yang kami gunakan yaitu KNN. Lalu yang kelima ada pelatihan model, dan yang keenam ada evaluasi model. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya program yang kami buat. Thank you.
Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari proyek kami, yaitu sistem deteksi masalah pada gigi. Nah, dataset yang kami gunakan itu ada 4 kelas. Yang pertama itu ada kelas gigi jarak, gigi karies, gigi patah, dan juga gigi plak. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Sebelum masuk pada codingannya, terlebih dahulu kita menghubungkannya ke dalam Google Drive, yang mana di dalam Google Drive itu terdapat folder yang sebelumnya sudah saya upload di My Drive seperti ini. Ini dia folder yang sudah saya upload. Nah, jika sudah terhubung, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, kita lanjut. Nah, yang pertama itu mengimport library atau pustaka. Di sini ada import OS. Nah, ini adalah untuk mendapatkan fitur file gambar dalam direktori. Selanjutnya, kita mengimport library atau pustaka. Nah, di sini ada import OS. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan daftar file gambar dalam direktori. Kemudian import NumPy ini untuk menyimpan fitur-fitur file gambar tersebut ke dalam array. Selanjutnya ada import OpenCV. Nah, ini akan membaca gambar-gambar tadi dari file. Kemudian ada import CV. Nah, ini akan membaca gambar-gambar tersebut dari file. Kemudian ada mengimport local binary. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengekstrak fitur tekstur dari gambar. Kemudian ada import matplotlib ini biasanya untuk menampilkan gambar atau hasil ekstraksi fitur untuk visualisasi. Dan terakhir ada Kneighbor classifier. Nah, ini digunakan untuk melatih model KNN berdasarkan fitur yang diekstraksi dan mengklasifikasi gambar baru berdasarkan tetangga terdekat. Tetangga terdekat ini merujuk pada data terdekat yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan klasifikasi. Kemudian ada IMGPath. Nah, ini merupakan alamat ke directory untuk menyimpan dataset gambar. Ini adalah alamatnya. Selanjutnya kita masuk pada ekstraksi siri menggunakan metode LBP. Nah, LBP itu singkatan dari Local Binary Pattern. Nah, di sini ada radius. Nah, itu sama dengan 2, yaitu menunjukkan seberapa jauh tetangga yang diperhitungkan dari piksel pusat. Dengan nilai 2, berarti tetangga di sekitar piksel pusat diambil pada jarak 2 piksel. Kemudian ada endpoint, sama dengan 8 dikali radius. Nah, ini adalah jumlah tetangga yang akan diperhitungkan dalam LBP. Nah, pada dasarnya LBP menghitung nilai tetangga di sekitar piksel pusat dalam sebuah lingkaran. Biasanya ada 8 tetangga dalam lingkaran pada jarak tertentu, sehingga endpoint dihitung sebagai 8 dikalikan dengan radius yang ditetapkan. Kemudian metode, nah ini sama dengan uniform. Nah, LBP ini memiliki beberapa metode untuk mendefinisikan pola biner yang dihasilkan. Nah, metode uniform ini adalah salah satu metode populer di mana pola yang memiliki sedikit perubahan atau maksimal 2 transisi antara 0 dan 1 dianggap uniform. Nah, pola ini dianggap lebih sederhana dan lebih umum pada gambar alami, sehingga membuat representasi fitur menjadi lebih kompak dan mudah diproses. Dan kemudian ada PLT font size-nya.
Nah, ini untuk pengaturan visual pada matplotlibnya. Nah, dengan mengatur font size-nya itu menjadi 9. Selanjutnya kita masuk pada bagian ini, kita akan melakukan pembacaan gambar dari dataset gigi jarak. Nah, gigi jarak ini tadi termasuk pada kelas pertama. Prosesnya itu dimulai dengan mengkonversi gambar ke dalam grayscale atau skala abu-abu dan dilanjutkan dengan menghitung nilai LBP untuk setiap gambar. Nah, LBP ini adalah metode yang sering digunakan dalam pengenalan pola untuk ekstraksi fitur tekstur dari citra. Nah, di sini data 1, kelas 1 itu data pertama dari kelas 1. Kemudian ada local binary pattern ini setelah gambar dibaca dan dikonversi ke grayscale. Fungsi dari LBP ini diterapkan. Nah, LBP ini digunakan untuk mengekstrak fitur tekstur dari gambar dengan cara menghitung pola biner berdasarkan intensitas piksel-piksel tetangga. Kemudian ada cv.image. Nah, fungsi ini untuk membaca gambar dari file. Nah, gambarnya itu gigi jarak 1 dengan format JPG. Nah, ini dibaca dalam mode grayscale, yang artinya gambar akan dikonversi menjadi gambar skala abu-abu dengan satu kanal atau kanal intensitas. Begitu juga untuk data 2 hingga ke data 4 untuk kelas 1. Untuk kelas 2 yaitu gigi berplak, sama seperti pada kelas pertama, hanya diubah pada bagian ini saja. Menjadi kelas 2, kemudian ini juga gigi plak hingga sampai ke 14. Semuanya dataset di sini ada sebanyak 14. Nah, ini endpoint ini adalah jumlah piksel tetangga yang dipertimbangkan di sekitar piksel pusat. Kemudian radius ini jarak antara piksel pusat dan tetangganya. Dan selanjutnya ada metode. Nah, metode ini metode uniform yang digunakan dalam ekstraksi LBP. Pada kelas 3, yaitu gigi patah, sama seperti pada kelas 1 dan juga kelas 2. Yang berubah hanya pada bagian sini saja dan juga ini. Begitu juga pada kelas 4, itu gigi berlubang. Nah, selanjutnya masuk pada bagian untuk mendapatkan histogram dari LBP untuk data kelas 1, yaitu gigi jarak. Nah, histogram ini representasi dari distribusi frekuensi intensitas piksel yang dihasilkan dari LBP yang membantu dalam analisis tekstur gambar. Di sini sama juga seperti sebelumnya, kita melakukan data pertama, kelas pertama LBP, histogram. NP.histogram ini digunakan untuk menghitung histogram dari array data. Ini adalah data levelnya, data 1 kelas 1, untuk mengubah array multidimensi menjadi satu dimensi untuk memudahkan perhitungan histogram. Sini ada 256. Nah, 256 ini merupakan jumlah bin yang digunakan untuk histogram. Dalam hal ini, 256 bin untuk intensitas piksel dari 0 hingga 256. Nah, seterusnya sampai data 14. Begitu juga pada kelas 2, gigi berplak, hingga gigi patah, kelas 3, dan juga
gigi berlubang kelas 4. Nah, untuk mengubah vektor ke matriks ini akan dilanjutkan dan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya, melakukan manipulasi histogram LBP untuk setiap gambar dari 4 kelas gigi, yaitu gigi jarak, gigi berplak, gigi patah, dan gigi berlubang. Proses yang dilakukan adalah mengubah vektor histogram menjadi matriks, lalu mentransposisikan matriks tersebut. Di sini yang pertama dilakukan untuk kelas gigi jarak. Nah, di bagian data 1 kelas 1 LPP his 0:18, NP titik new axis. Ini artinya mengambil 18 nilai pertama dari histogram LBP dan mengubahnya menjadi matriks kolom. NP titik new axis digunakan untuk menambahkan satu dimensi baru sehingga vektor asli menjadi matriks 1 kolom dengan 18 baris. Kemudian untuk NP titik transpose ini setelah vektor histogram diubah menjadi matriks dengan dimensi 18,1, dilakukan transpose menggunakan NP titik transpose sehingga dimensi matriks berubah menjadi 1,8. Transpose berarti mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Dalam hal ini, histogram yang awalnya diubah menjadi matriks kolom 18,1 diubah menjadi matriks baris 1,18. Selanjutnya, proses ini dilakukan untuk setiap kelas. Yang pertama tadi untuk kelas gigi jarak, selanjutnya gigi berplak, dan selanjutnya gigi patah, dan terakhir gigi berlubang. Gambar yang dilakukan untuk proses ini ada sebanyak 14 gambar dari masing-masing kelas. Tujuan dari manipulasi ini adalah untuk menyiapkan data histogram LBP dalam format yang sesuai untuk digunakan dalam proses analisis atau klasifikasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu menggabungkan data citra menjadi satu matriks data training. Data histogram LPP dari masing-masing kelas digabungkan menjadi dua matriks utama, yaitu train data dan test data. Kedua matriks ini digunakan untuk keperluan pelatihan dan pengujian model klasifikasi atau analisis citra. Yang pertama, penggabungan data latih. Di sini digunakan data train. Data train adalah matriks yang akan digunakan untuk melatih model. Data ini diambil dari 12 gambar pertama untuk masing-masing kelas. Semua jumlah data yang digunakan adalah 14. Namun untuk data train diambil sebanyak 12 dari 14 data dari masing-masing kelas. Setiap kelas memiliki 12 gambar dan semua histogram dari gambar-gambar ini digabungkan menjadi satu matriks besar. Fungsi NP concatenate di sini yaitu digunakan untuk menggabungkan beberapa matriks. Dan ada atribut axis sama dengan 0 di sini, berarti semua baris dari masing-masing histogram akan ditumpuk satu di atas yang lain. Setelah semua data digabungkan, hasilnya dikonversi menjadi tipe data float menggunakan metode S-type NP.float 32 agar memastikan bahwa semua elemen dalam matriks memiliki tipe data yang sama. Kemudian untuk data uji menggunakan tes data. Tes data berfungsi sebagai matriks data uji yang digunakan untuk menguji performa model setelah pelatihan. Data ini diambil dari 2 gambar terakhir dari masing-masing kelas. 12 gambar untuk data train
dan 2 data untuk data tes. Jadi setiap kelas menyumbangkan 2 gambar, berarti yang total dari data pengujian adalah 8 data. Proses penggabungannya mirip dengan data train, menggunakan NP concatenate dan dikonversi ke tipe float 32. Jadi struktur akhir matriksnya yaitu train data berisi 18 baris, 12 gambar dari setiap kelas dengan 4 kelas dan 18 kolom. Kemudian yang tes data berisi 8 baris, 2 gambar dari setiap kelas dengan 4 kelas dan 18 kolom untuk histogram LPP yang diambil dari 18 bin pertama. Train data di sini digunakan untuk melatih model klasifikasi atau deteksi pola. Model ini akan belajar mengenali pola dari masing-masing kelas berdasarkan histogram LPP yang telah dipersiapkan. Untuk yang tes data digunakan untuk menguji performa model yang telah dilatih. Data ini tidak disertai dalam pelatihan sehingga dapat digunakan untuk menilai kemampuan generalisasi model. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu proses persiapan data sebelum menggunakan algoritma KNN untuk klasifikasi dan serta menghitung akurasi prediksi pada uji data. Yang pertama yaitu penentuan target. Di sini memakai responses. Responses ini adalah array yang berisi label kelas dari data latih. Berikut ini label kelas dari data latih sebanyak 48. Label 1 untuk kelas gigi jarak, label 2 untuk kelas gigi berplak, label 3 untuk kelas gigi patah, dan label 4 untuk kelas gigi berlubang. Ada 12 label untuk setiap kelas sesuai dengan jumlah data latih yang telah diatur dalam matriks train data. Totalnya ada 48 label yang sesuai dengan jumlah sampel pada matriks train data. Selanjutnya untuk yang YTS ini adalah array yang berisi label kelas sebenarnya dari data uji, yaitu tes data. Setiap kelas menyumbang 2 gambar untuk pengujian sehingga ada total 8 label dari tes di dalam YTS. Label 1 untuk gigi jarak, label 2 untuk gigi berplak, label 3 untuk gigi patah, dan label 4 untuk gigi berlubang. Selanjutnya adalah model KNN. Network Classifier adalah fungsi dari scikit-learn yang digunakan untuk membuat model KNN. Parameter yang digunakan adalah 3. Ini menunjukkan bahwa model akan menggunakan 3 tetangga terdekat untuk menentukan kelas dari data uji. Kemudian melatih model yang pada baris yang ini KNN titik fit di train data response. Fungsi fit digunakan untuk melatih model KNN dengan menggunakan data latih, train data, dan target atau labelnya yang ada pada responses. Kemudian model KNN akan menyimpan data latih dan menggunakannya untuk menentukan tetangga terdekat saat proses prediksi. Selanjutnya memprediksi data uji.
pada res sama dengan knn.predict pada res sama dengan knn titik predict res tes data. Predict digunakan untuk memprediksi kelas dari data uji, yaitu tes data berdasarkan model KNN yang sudah dilatih. Res adalah hasil prediksi yang merupakan array berisi label yang diprediksi oleh model untuk setiap sampel pada tes data. Hasil prediksi akan ditampilkan dengan print res. Kemudian menghitung akurasinya. Akurasi skor di sini digunakan untuk menghitung akurasi model, yaitu perbandingan antara label prediksi res dan juga label sebenarnya y-test. Akurasi dihitung sebagai rasio dari jumlah prediksi yang benar dibagi dengan total jumlah prediksi. Hasil akurasi akan ditampilkan dalam presentasi dengan format akurasi X%, di mana X adalah nilai akurasi. Kemudian hasil di sini menunjukkan akurasi 100%. Di hasilnya untuk yang ini menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi semua sampel data dengan benar. 1. Untuk 2 sampel pertama terprediksi sebagai kelas 1, yaitu gigi jarak, dan 2 sampel sebagai kelas 2 pada nomor 2 terprediksi sebagai kelas 2 gigi berplak. Pada nomor 3 terprediksi sebagai kelas 3 gigi berplak gigi patah. Nomor 4 terprediksi sebagai kelas 4 gigi berlubang. Di sini akurasinya 100%, karena data uji ini memiliki pola yang sangat jelas dan mudah dikenali oleh model karena kemiripan yang sangat tinggi dengan data latih. Kemudian fitur histogram LPP yang digunakan mungkin sangat baik dalam memisahkan keempat kelas gambar gigi. Dan sebenarnya akurasi setinggi ini tidak selalu berarti model sempurna di dunia nyata, karena kinerja model harus diuji pada dataset yang lebih besar dan lebih bervariasi untuk memastikan generalisasi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.